Dunia gadget semakin berkembang, membuat pemakainya terlena akan kecanggihannya. Tak jarang menimbulkan kasus dan masalah tanpa disadari. Udah diiming-imingi rasa sayang berhari-hari nih. Jadi begitu kayak, kamu investasi deh di aku. Jebret, uangnya ditransfer langsung. Ngeri banget sih kalau kayak gitu. Makanya jangan suka percaya sama orang secepat itu. Pixel, pikir sebelum klik. Sebuah program dialog santai dengan pembahasan seputar isu-isu literasi digital. Dikemas dengan obrolan bersahabat dan candaan ringan bersama Bunga dan Putri. Rasakan hangatnya sebuah obrolan dengan gaya ala tongkrongan yang membuat paham tanpa merasa digurui hanya di Pixel, pikir sebelum klik. Apakah cerita untuk anak Indonesia mulai susah didapatkan? Benarkah penutur-penutur dongeng anak hilang ditelan zaman? Oh iya, senang sekali teman-teman kita ketemu dalam acara Cerita Susah. Ceria Anak dan Susah Merah. Loka TV menghadirkan sebuah program yang menyajikan cerita-cerita tentang bermacam kisah yang menginspirasi bagi anak-anak. Cerita Susan dibawakan oleh Ria Enes dan boneka Susan yang khas dengan candaan dan karakter suaranya. Bagi para orang tua, akan mendapatkan pengetahuan dari narasumber berkompeten tentang perkembangan anak. Program menarik bagi anak-anak ini akan disajikan dalam Cerita Susan, hanya di Loka TV. Loka TV. Cerita Susah. Ceria anak dan pesan peres. Cerita Susah. maksudnya kelak Akan menjadi makna ungkapan cintaku dari hati. Iya, udah mulai nih. Ayo sapa dong teman-teman di rumah juga. Oh iya, senang sekali teman-teman kita ketemu dalam acara Cerita Susah. Ceria Anak dan Susah Merah. senang sekali ya teman-teman udah ngumpul di studio. Kita udah nyanyi-nyanyi bareng, tapi belum sebut namanya masing-masing. Ayo coba sebut. Ayo setelahku, ayo siapa namanya? Kejola. Jora, samping Aku Jafar. Masa Jafar. Asmara. Asmara. Aku Bram. Aku penguasa air. Dan terakhir Gabriel. Gabriel. Cap. Kita BFF ya. Apa BFF? Best Friends Forever. Weh, tepuk tangan dong. Kalian mau mendongeng nih buat Best Friend Forever ya. Cerita tentang Apa kalian? cerita tentang di hutan. Oke, di hutan ada apa? Ada pohon, ada yang goreng, ada ayam. Siapa yang menggoreng? Yang pasti, wah, ada yang pas, ya, yang pasti banyak binatang kan? Nah, binatangnya mulai dari yang paling kecil. Kamu, Cap, kamu ngomong monyet kok ngelihatnya aku sih? Aku tersinggung aku. Soalnya mirip ya. Kalian tahu siapa raja di dalam hutan? Singa atau harimau? Singa, iya kan? Yang gondrong itu kan? Oh iya, itu menunjukkan dia itu yang paling terkuasa. Nah, singa ingin mencari menteri-menteri dan pengawal. Tetapi untuk menentukan menteri dan pengawalnya raja, dia harus melakukan sayembara atau lomba untuk semua warga hutan. Kalian warga hutan nggak? Kalian Oh iya, orang hutan, warga hutan. Kalau kita warga mana? Warga Indonesia, ya kan? WNI, aku WNB, Apa itu WNB? warga negara boneka. Oh iya bener. Nah, di hutan ini raja melakukan sayembara atau lomba. Barang siapa
yang bisa memenangkan lomba yang aku tentukan, dia akan menjadi pengawalku, menjadi menteriku. Dia akan selalu bersamaku, bekerja di istana. Oh, enak ya Kak Ria ya. Tunggu dulu, tesnya nggak main-main. Tesnya sebetulnya cuma 3. Kalau kalian waktu mau masuk sekolah tesnya 3 juga kan? Menulis, membaca, berhitung. Iya. Iya kan? Ini juga tesnya 3. Apa Kak Ria? Kalau di hutan Tesnya adalah siapa yang pandai berenang, siapa yang pandai terbang, siapa yang pandai berlari paling cepat. Itu akan aku pilih menjadi menteri dan pengawalku. ketawa Kak Ria. Siapa? Rajanya ketawa. Itu ketawa raja. Coba ketawa raja gimana? Raja apa? Harus berwibawa. Coba. Wah. Tes ketawa aja nggak lulus ya. Tapi memang tesnya ini tes di luar kemampuan anak-anak. Tesnya ini akhirnya diikuti semua warga hutan. Gajah, Gajah ikut, jerapah ikut, monyet, nyamuk ikut juga, semut juga ikut. Semuanya mengikuti 3 cabang olahraga itu. Diteslah, disuruh berlari. Hitungan ketiga ya, hitungan ketiga semuanya mulai berlari ya. 1, ayo Jong hitung dong. 2, 3. Langsung berlari semuanya. Semua hewan berlari. Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah Jaran. Kok jaran? Kok jaran sih? Oh, kuda. Iya kuda. Kuda yang menang. Karena lomba lari. Baik, sekarang lomba berikutnya. Semuanya harus berenang. Hitungan ketiga kita mulai. Semuanya berenang. 1, Hitung yuk. 2, 3. Hop. Semuanya berlari. Ayo, berenang. Gaya apa? Berenangnya gaya apa itu? Kayak kodok. Gaya katak. Kalau aku gaya dada. Wah, Susan bisa berenang? Iya. Gaya dada gimana sih? Aku nyetur, piur, Terus dada. tenggelam dong. Itu namanya tenggelam, dada. Cerita suka. Dunia gadget semakin berkembang, membuat pemakainya terlena akan kecanggihannya. Tak jarang menimbulkan kasus dan masalah tanpa disadari. Udah diiming-imingi rasa sayang berhari-hari nih. Jadi begitu kayak kamu investasi deh di aku. Jebret, uangnya ditransfer langsung. Ngeri banget sih kalau kayak gitu. Makanya jangan suka percaya sama orang secepat itu. Pixel, pikir sebelum klik. Sebuah program dialog santai dengan pembahasan seputar isu-isu literasi digital. Dikemas dengan obrolan bersahabat dan candaan ringan bersama Bunga dan Putri. Rasakan hangatnya sebuah obrolan dengan gaya ala tongkrongan yang membuat paham tanpa merasa digurui hanya di Pixel, pikir sebelum klik. Kembali lagi sama aku, Angel, di Loka Sehat, tempat dimana kita ngobrol kesehatan, tapi dengan cara ringan dan yang pastinya seru banget. Hidup sehat bukan sekedar tren, tapi pilihan, kebiasaan, dan perjalanan. Dari apa yang kita makan, bagaimana kita bergerak, sampai cara kita menjaga pikiran tetap tenang. Tapi katanya treatment ini tuh bikin muka kita jadi awet lebih muda. Bahkan nggak sedikit juga yang bilang bikin jadi lebih kencang. Tapi ada juga nih yang bilang kalau bikin ketergantungan. Loka Sehat hadir untuk menemani Anda menjalani hidup lebih seimbang dan berkualitas. Dipandu oleh para ahli dan praktisi dengan tips yang aplikatif dan inspiratif. Loka Sehat, sehat itu dekat, mulai dari yang sederhana. Nah, ternyata adik-adik, ketika semua hewan itu disuruh berenang, banyak yang tidak bisa berenang. Kucing bisa berenang nggak? Bisa. Tenggelam. Nah, akhirnya tenggelam. Anjing bisa berenang? Ya, tapi kan tidak sepandai ikan.
Nah, pemenangnya di lomba berenang adalah lomba berenang dimenangkan oleh lumba. Tepuk tangan. Wow, lumba-lumba menang. Iya, banyak yang tenggelam. Kasian. Tenggelam tapi langsung mati. Iya, langsung mati semut, ya kan? Sekarang lomba berikutnya apa? Lomba terbang sekarang terakhir. Semuanya hewan, ikuti lomba ini. Bisa atau tidak bisa, harus terbang. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Semuanya ada yang punya sayap. Ada lagi, bukan burung. Capung punya sayap. Ayam, kupu-kupu punya sayap. Ayam juga punya. Bebek juga punya sayap. Tapi kan tidak bisa setinggi burung-burung yang besar, yang burung-burung yang memang terbang tinggi. Pemenangnya adalah burung elang. Tepuk tangan buat burung elang. Semua pemenang naik ke atas panggung mendapatkan medali. Tapi kemudian tiba-tiba terdengar suara bumi berguncang. Ternyata gajah datang, adik-adik. Kenapa Kak Ria? Gajah protes pada raja. Hai raja, aku juga pemenang. Lihat saja, timbang semua binatang di sini. Siapa yang terberat? Akulah yang terberat di hutan ini. Aku harus menjadi pemenang juga. Ya juga ya. Kenapa cuma ngetes 3 aja? Terus gak mau kalah jerapah? Woi, aku juga yang paling tinggi di hutan ini. Mana ada meteran? Silahkan ukur. Akulah yang paling tinggi di hutan ini. Kenapa aku tidak dipilih? Kenapa hanya berenang, terbang, dan berlari? Ayo. Rajanya mikir lagi. Iya juga ya, dia paling tinggi. Gajah juga. Nah, habis itu ada lagi yang protes, adik-adik. Yang jalannya pelan. Siput, sama satu lagi apa? Kura-kura. Kura-kura bilang sama raja. Raja, coba ukur. Aku ini loh yang paling lambat. Lah, kalau paling lambat menang nggak? Ya enggak lah Kak Ria. Coba pakai ukuran terbalik. Kenapa aku berjalan lambat? Karena aku yang paling kuat. Kemana-mana aku membawa rumah. Lihat rumahku. Aku bawa kemana-mana. Coba kalian bawa rumah kalian kemana-mana. Ayo, bisa nggak kalian seperti kura-kura bawa rumah kemana-mana? Bawa tenda bisa, kalau rumah nggak bisa. Iya, kalau tenda mah bisa ya. Nggak ada berarti langsung power tangkap. Iya, makanya dia terlindungi dengan membawa rumah. Nah, akhirnya raja mulai mikir, iya juga ya. Kenapa aku hanya mengukur kemampuan di 3 cabang itu? Seharusnya aku juga menghargai kecerdasan hewan yang lain, warga hutan yang lain. Iya, jangan dikasih, Raja. Ya, begitu adik-adik. Di sekolah kita juga diukur dengan berbagai macam bakat dan kemampuan kita. Bukan hanya membaca, menulis, dan berhitung. Oke? Iya. Tepuk tangan untuk para pemenang karena semuanya cerdas. Setelah selesai dongeng seperti biasa, kita akan segera masuk di sesi berikutnya. Pesan parent ya, para parent sudah siap nih untuk mendengarkan obrolan kiat-kiat mendidik anak. Ya, kita akan lanjut. Kembali lagi sama aku, Angel, di Lokal Sehat, tempat di mana kita ngobrol kesehatan, tapi dengan cara ringan dan yang pastinya seru banget. Hidup sehat bukan sekedar tren, tapi pilihan, kebiasaan, dan perjalanan. Dari apa yang kita makan, bagaimana kita bergerak, sampai cara kita menjaga pikiran tetap tenang. Tapi katanya treatment ini tuh bikin muka kita jadi awet lebih muda. Bahkan nggak sedikit juga yang bilang bikin jadi lebih kencang. Tapi ada juga nih yang bilang kalau bikin ketergantungan. Loka Sehat hadir untuk menemani Anda menjalani hidup lebih seimbang dan berkualitas.
dipandu oleh para ahli dan praktisi dengan tips yang aplikatif dan inspiratif. Loka Sehat, sehat itu dekat, mulai dari yang sederhana. Dunia gadget semakin berkembang, membuat pemakainya terlena akan kecanggihannya. Tak jarang menimbulkan kasus dan masalah tanpa disadari. Udah diiming-imingi rasa sayang berhari-hari nih. Jadi begitu kayak, kamu investasi deh di aku. Jebret, uangnya ditransfer langsung. Ngeri banget sih kalau kayak gitu. Makanya jangan suka percaya sama orang secepat itu. Pixel, pikir sebelum klik. Sebuah program dialog santai dengan pembahasan seputar isu-isu literasi digital. Dikemas dengan obrolan bersahabat dan candaan ringan bersama Bunga dan Putri. Rasakan hangatnya sebuah obrolan dengan gaya ala tongkrongan yang membuat paham tanpa merasa digurui hanya di Pixel, pikir sebelum klik. Para parent masih di cerita Susan. Tadi saya sudah mendongeng untuk anak-anak ya. Kali ini dengan para parentnya. Udah siap untuk dengerin kiat-kiat mendidik anak? Oke. Bersama saya di studio sudah hadir seorang narasumber, seorang psikolog, Ibu Imaniati Teguh Putranti. Beliau juga sekaligus ibu dari 2 anak ya, putra dan putri. Selamat datang Bu Ima, apa kabar? Kabar baik Kak Ria, terima kasih undangannya. Kita juga terima kasih ya mau datang. Para parent, yuk kita gali. Mumpung ada Bu Ima di sini ya, kita akan tanya-tanya. Nah, Bu Ima, ada berapa macam kecerdasan sih? Jadi kecerdasan itu banyak sekali ya para parent ya. Jadi kita ada kecerdasan bahasa, kecerdasan kognitif atau pikiran, kecerdasan macam-macam, ada emosional gitu ya. Jadi itu semua kecerdasan adalah bisa dikatakan itu multi intelijensi. Jadi mungkin ada yang pernah tahu ya kalau multi intelijensi itu berarti semua anak itu memang cerdas pada dasarnya. Hanya bagaimana kita nanti akan menstimulasinya. Cuman kadang para parent ada yang merasa nggak pede, anakku nggak bisa apa-apa, kayaknya dia nggak bakat, nggak ada bakatnya dia, gitu. Itu kita mesti bertanya kembali ya, berefleksi ya para parents ya. Apa yang sudah kita lakukan buat anak-anak dan apa yang sudah Anda siapkan buat mereka. Nah, mungkin itu juga yang mempengaruhi sehingga anak itu tidak terlihat sama sekali apa sih sebenarnya interestnya dia ataupun bakatnya dia. Berarti kita harus segera waspada. Gitu. Terus biasanya bakat itu muncul di usia berapa? Sejak 0 tuh sudah berbakat, dari 0 sampai 1 itu tuh udah terlihat kan kalau kita suka seringkali ngutang istilahnya. Ya, saya dari tadi mau ngomong bahasa Jawa itu ya. Saya juga belum menemukan kata yang tepat. Ngutang itu kayak apa ya? Jadi kita tuh sebenarnya menstimulasi mereka untuk melihat kita. Jadi dia mencari suara. Dari situ kan sudah kelihatan. Atau masih bayi ditidurkan pun dia suka ngeliat-ngeliat ke atas. Dia mencari suara kita ada di mana. Dan warna juga ya. Betul. Itu kan kelihatan dari jauh sosok luasnya saja bentuk. Lalu kemudian berikutnya 3 ya, 1 sampai 3 dan sampai dia dewasa itu semua bertahap. Nah, kalau bayi tentu kecerdasannya beda sama yang udah gede gitu. Ya. Saya juga jadi inget nih Bu Ima, waktu itu dokter anak saya itu, coba kamu pakai lipstik. Kamu ajak ngomong bayimu, dia pasti seneng lihat lipstikmu yang menyala gitu. Baik. Ya bener juga ya, di depan bayi kita pakai make up. Bisa ada ini ya, jadi langsung jadi mua dia. Langsung punya cita-cita jadi mua ya, terstimulasi ya para parent ya. Ngomong-ngomong terstimulasi, itu bagaimana menstimulasi agar kecerdasan multiple intelligence yang tadi Bu Ima katakan tuh biar muncul keluar semua, karena kan belum tentu dia hanya punya 1 atau 2 kecerdasan, kan bisa bersamaan tuh banyak kecerdasan. Menstimulasi ya. Jadi pada dasarnya untuk menstimulasi itu tergantung dari lingkungan dan para parent sendiri ya. Jadi bagaimana Anda menyiapkan situasi dan kemudian menstimulasi dia untuk keluar semua bakatnya. Kadang-kadang kita ini parent itu suka stuck dengan atau ke blocking gitu. Ya, kita punya mindset anakku mungkin kalau saya bisa nyanyi ya mungkin dia bisa, tapi belum tentu saya nggak suka dia gitu. Jadi ada sedikit rejection dari orang tuanya. Jadi kita juga mesti hati-hati para parents ketika kita ingin mengidentifikasi
kemampuan anak kita dari kecerdasannya atau apapun itu kita sendirilah yang sebenarnya harus melawan diri kita, ego kita. Jadi kita jangan terbuai atau kita mengikuti kata hati kita saja gitu. Jadi kita juga harus melihat dari kemampuan anak itu dengan cara menstimulasi secara maksimal. Atau mungkin juga dia ada batas-batas yang dia pikir bakat tuh begini, bakat tuh begini. Ya, itu juga. Nah, semakin berkembangnya zaman kan ternyata bakat itu macam-macam. Betul, betul. Kadang-kadang ada yang tadinya nggak ada jadi ada gitu kan? Betul, iya kan termasuk misalnya menjadi influencer. Dulu kan nggak ada istilah itu. Dulu apa ya? Dulu tuh kita harus belajar dulu kan untuk bisa mempengaruhi orang gitu kan ya. Bagaimana kita bisa berinteraksi sama orang itu membuat orang jadi tertarik sama kita. Nah, kalau sekarang mungkin joget-joget sedikit ya. Jadi sebenarnya itu karena ukurannya beda, sudah benchmarknya sudah beda. Orang bergerak sedikit joget-joget orang menarik karena mereka terbiasa mungkin gadget gitu kali ya. Jadi yang ini movementnya ada movementnya kan itu kan kalau kita lihat kan kadang-kadang orang paham itu kecerdasan juga terlihat dari kinestetik ya. Gerakan itulah yang menyebabkan sekarang sepertinya semua gerakan yang ada di video itu sepertinya menarik hati. Kita orang tua juga. Itu sepertinya kayak merampas perhatian kita ya. Satu yang dari multiple intelligence itu yang saya sangat tertarik sekali itu ada kecerdasan intrapersonal. Jadi kan berarti kecerdasan dalam diri kita sendiri ya. Betul. Itu yang sangat interpersonal. Yang sangat dibutuhkan. Jadi sebenarnya interpersonal itu adalah satu kecerdasan yang sebenarnya dari kecil loh itu bisa loh. Percaya atau enggak sih? Sebenarnya seorang sales ya, ini ngomongin sales ya. Seorang pintar jualan gitu ya. Itu dari bayi loh dia deal sama kita. Dia merengek-rengek minta susu. Nanti kalau kita kasih susu dia mau, udah kan selesai berhenti ini. I get what I want gitu. Jadi seperti itu sebenarnya itu juga salah satu cara kita menstimulasi anak-anak atau bayi-bayi sejak dari kecil. Jadi kita tuh paham gitu. Dia tuh sebenarnya sudah mulai memanipulasi kita dari kapan gitu. Betul, bakat alam. Nah, kita ngomong-ngomong bakat alam kan ada juga yang bakat alam. Bakat alam ataupun bakat dibentuk gitu. Bakat yang akhirnya timbul di masa tua. Nah, bakat ilmu kepepet. Nah, pernah dengar nggak Peres ya? The power of kepepet ya para parent ya. Ini bakat yang last minute tiba-tiba kita bisa. Betul, betul. Biasanya itu sebenarnya sudah ada di inner tanpa kita sadari ya, subconscious kita. Sebenarnya kita bisa gitu. Cuman kadang-kadang itu tidak keluar. Karena batasan-batasan sebenarnya batasannya kita sendiri. Karena kondisi nyaman gitu kan sehingga nggak kepepet itu nggak keluar. Betul juga ya. Jadi kita harus sering-sering kepepet rutinnya Peres ya. Berarti bersyukur dalam segala keadaan ya. Dalam kondisi kepepet, bakatku keluar. Betul, yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba sekarang banyak sekali ya ibu-ibu itu yang atau para parents itu bisa itu dia bikin kemasan snack kecil-kecil buat anaknya. Yang tadinya ada challenge kan, telurnya di sini, mie-nya di sini gitu kan terus dibalik. Nah itu termasuk ini just tip. Betul, wah itu bagus itu just tip. Bagaimana cara membelikan anak-anak ya dengan cara pilihan jalan, tapi ada penghasilan dari para parent ya. Nah, kemudian ini ada bolehkah bakat itu dikondisikan atau dibentuk oleh para parent? Misalnya nih, ayahnya itu seorang pelatih renang atau mamanya tuh seorang penyanyi. Nah, kita kondisikan anak kita untuk mempunyai bakat seperti yang dipunyai oleh para parent. Bisa nggak? Jadi sebenarnya semua anak tadi sekali lagi itu punya kecerdasan. Jadi ketika kecerdasan dia melihat, dia misalnya diajak ke kolam renang, bapaknya perenang, dia diajak ke kolam renang, tiap hari dia lihatin. Kemudian dia belajar, itu akan lebih cepat karena dia akan melihat, mendengar tiap hari bapak ibunya terstimulasi, otomatis itu akan menjadi satu yang kuat ya. Jadi pikiran di dalam pikirannya dia itu adalah aku bisa itu lebih mudah dia terima daripada yang dia perenang jagoan tapi nggak pernah diajak ke kolam renang anaknya. Nah itu sama aja dengan penyanyi tadi. Berarti itu bakat yang terpendam dalam sekali. Harus kita gali sekali atau dipendam kan gitu ya. Jadi sengaja dipendam. Jadi kalau saya penyanyi tapi saya tidak mau anak saya jadi penyanyi bisa juga gitu kan. Atau saya
atlet ataupun saya apa yang bapaknya sendiri nggak bangga dengan dirinya. Jadi sekali lagi itu juga tindakan orang tua atau para parents itu juga hati-hati ketika Anda memandang diri Anda bagaimana, lalu itu dipandang sama anak-anak, dilihat sama anak-anak. Jadi hati-hati Anda dalam mengekspresikan segala perasaan Anda, ya, kekecewaan Anda itu juga akan jadi bumerang gitu. Jadi lebih baik kita bicara positif sama anak-anak, lalu kita selalu mengakomodir apapun yang mereka inginkan. Para parent ya. Jadi trauma masa lalu jangan diwariskan kepada anak-anak kita, karena itu kan pengalaman kita. Pasti setiap anak punya jalan sendiri ya, sehingga kalaupun dia memilih profesi atau bakat yang sama dengan kita, tapi pengalamannya pasti beda lah. Setiap jiwa kan berbeda. Betul. Kalau flashback ke belakang nih, Bu Ima, dari para parent ya, coba flashback ke belakang ya. Dulu para parent tuh bakatnya apa, cita-citanya apa, dan kemudian sekarang sudah tercapai atau tidak, melenceng atau tidak. Cek ya di list Anda dulu mungkin barangkali ya. Dulu saya ingin ini, saya ingin seperti ini, ada 10 cek gitu ya. Mungkin dicek kembali kira-kira ada yang sudah tercapai atau belum, yang tercapai itu apa. Yang belum tercapai kira-kira diapain ya Kak Ria? Boleh nggak diwariskan kepada anaknya? Sepertinya tidak wise ya, tidak bijaksana jika kita ingin memberikan, itu bukan bakat tidak bisa diberikan ya, bakat itu dibangun gitu. Jadi sekali lagi para parents sebenarnya santai ya untuk bisa membuat anak-anak itu maksimum gitu ya di dalam atau optimal di dalam mengembangkan diri maupun mengembangkan bakat, itu kita harus ngikutin gitu. Kita harus aware sebagai parents, jadi jangan juga judging. Nah, wah kamu bisanya ini nih. Jangan juga. Jadi kita juga harus membuka semua kesempatan atau opportunity bagi mereka untuk nyobain. Jadi jangan marah kalau misalnya suruh les piano, nggak mau. Sebentar doang 3 bulan. Ya udah coba lagi les gitar. Masih juga terakhir les biola. Apalagi les biola gitu ya. Nanti dilihat bagaimana mereka otak kiri, otak kanannya yang jalan yang mana gitu. Apakah musik itu sebagai apa namanya? Kan di akademik juga ada ya. Kak Ria, kecerdasan akademiknya juga kita mesti perhatikan. Nah, di musiknya itu yang nanti sebagai tambahan saja. Tuh. Wah, seru sekali ya. Dan kalau misalnya kecerdasan itu sebetulnya menemukan guru yang tepat atau ambience yang pas, itu berkembang. Tapi kalau misalnya bakat kita ketutup oleh guru yang tidak tepat misalnya, itu bisa menolak ya. Sebenarnya kalau saya kurang setuju. Jadi kita itu jadi bakatnya tidak berkembang atau tidak mentok karena guru atau mentor, tapi dari dalam dirinya pasti ada gatel sedikit gitu, dia harus bergerak gitu. Oke. Nah, para parent sudah sampai kita di penghujung acara ya. Kalau mau terus ngobrol sih seru banget ya. Banyak yang perlu kita gali dari Bu Ima. Nah, akhirnya kita tahu bahwa tiap anak kita pasti berbakat, dan bakatnya bisa macam-macam dari anak satu ke anak yang lainnya ya. Sekecil apapun bakat anak kita harus kita hargai. Terima kasih sudah membersamai kami di sini. Terima kasih juga untuk Bu Ima. Terima kasih para parent dan juga adik-adik yang selalu hadir di acara Cerita Susan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan, hati dan pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mereka bukan sekedar generasi Z, mereka generasi yang bergerak, berpikir, dan berkarya. Halo Mas. Halo. Perkenalkan saya Meli dari Zonzi. Oke. Ini lagi pada ngapain nih Mas?
latihan parkour. Dari coding ke panggung, dari ruang diskusi ke aksi sosial. Inilah zona tempat ide-ide muda bertemu dan berkembang. Zona Z, program yang mewadahi semangat komunitas anak muda dari berbagai bidang. Cerita tentang kolaborasi, kreatif, dan dampak nyata. Zona Z bukan sekedar zona nyaman. Ini zona untuk tumbuh dan membuat perubahan. Kembali lagi sama aku, Angel, di Lapan Sehat, tempat di mana kita ngobrol kesehatan, tapi dengan cara ringan dan yang pastinya seru banget. Hidup sehat bukan sekedar tren, tapi pilihan, kebiasaan, dan perjalanan. Dari apa yang kita makan, bagaimana kita bergerak, sampai cara kita menjaga pikiran tetap tenang. Tapi katanya treatment ini tuh bikin muka kita jadi awet lebih muda. Bahkan nggak sedikit juga yang bilang bikin jadi lebih kencang. Tapi ada juga nih yang bilang kalau bikin ketergantungan. Loka Sehat hadir untuk menemani Anda menjalani hidup lebih seimbang dan berkualitas. Dipandu oleh para ahli dan praktisi dengan tips yang aplikatif dan inspiratif. Loka Sehat, sehat itu dekat, mulai dari yang sederhana. Dunia gadget semakin berkembang, membuat pemakainya terlena akan kecanggihannya. Tak jarang menimbulkan kasus dan masalah tanpa disadari. Udah diiming-imingi rasa sayang berhari-hari nih. Jadi begitu kayak, kamu investasi deh di aku. Jebret, uangnya ditransfer langsung. Ngeri banget sih kalau kayak gitu. Makanya jangan suka percaya sama orang secepat itu. Pixel, pikir sebelum klik. Sebuah program dialog santai dengan pembahasan seputar isu-isu literasi digital. Dikemas dengan obrolan bersahabat dan candaan ringan bersama Bunga dan Putri. Rasakan hangatnya sebuah obrolan dengan gaya ala tongkrongan yang membuat paham tanpa merasa digurui hanya di Pixel, pikir sebelum klik.